Cina semakin gencar untuk membalas perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Negeri Tiongkok mengancam bakal menyerang data keamanan warga Paman Sam. Kemarahan ini sangat wajar setelah Amerika memberikan pernyataan bohong di dunia internasional. Trump disebut sudah menuduh Cina merusak pasar ekonomi global. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Strategi jitu Cina buat Amerika panik. Cina sudah memiliki racikan khusus guna menghadapi perang dagang Amerika. Negeri tirai bambu dikabarkan siap membuat berbagai terobosan teknologi demi merusak dominasi Paman Sam. Salah satunya adalah program kecerdasan buatan DeepSeek. Bahkan DeepSeek sempat mencuri perhatian dunia karena punya sejumlah keunggulan dibanding ChatGPT-nya Paman Sam. Bagaimana tidak, program AI asal Cina ini punya akurasi jitu dalam penalaran multilangkah. Ditambah lagi DeepSeek bisa menyelesaikan permasalahan matematika dengan cepat dan tepat. Gak heran Amerika Serikat kocar-kacir dan berusaha menjegal laju DeepSeek. Salah satunya dengan menuding DeepSeek sebagai ancaman serius bagi keamanan Amerika Serikat. DeepSeek adalah ancaman nyata bagi keamanan nasional kita. Meskipun terlihat seperti AI biasa, namun aplikasi ini bergantung pada model yang sangat rentan dibobol keamanannya dan menyensor sesuai dengan kepentingan pemerintah Cina, lapor Kongres Amerika Serikat. Di lain sisi, produk Cina sudah mulai merajai pasar di berbagai belahan dunia. Alasannya karena barang dari negeri tirai bambu sudah punya kualitas bagus dengan harga terjangkau. Ditambah lagi, negeri panda menjadi rekan bisnis utama di Asia Afrika. Sebab produk dari Cina sudah terbukti digandrungi oleh negara-negara di kedua benua tersebut. Cina bahkan sudah mulai perlahan menguasai sebagian benua Eropa. Gak heran laju negeri panda dinilai sudah tak bisa dibendung oleh Donald Trump. Kebohongan Trump buat situasi makin memanas. Hubungan antara Donald Trump dan Xi Jinping semakin memanas belakangan ini. Alasannya karena kedua pemimpin ini diduga tak percaya satu sama lain. Usut punya usut, memanasnya hubungan Amerika-Cina diakibatkan oleh blunder Trump. Politikus 78 tahun tersebut mengklaim dirinya sudah menghubungi Presiden Xi membicarakan soal tarif. Ada angka persenan di mana mereka akan merasa nyaman berdagang dengan kami. Tetapi Anda tidak bisa membiarkan mereka menghasilkan $1 triliun dari kita, ungkap Trump dalam wawancaranya dengan majalah Time. Namun kabar negosiasi ini langsung dibantah keras oleh Guo Qiakun. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina ini bahkan menyebut negeri panda belum ada niatan berdiskusi dengan Amerika. Saya tidak mengetahui rincian spesifik dari rencana untuk melonggarkan tarif pada barang-barang Amerika Serikat. Kami menekankan bahwa Cina dan Amerika Serikat tidak terlibat dalam diskusi terkait tarif pada tahap ini, tegas Guo. Negeri tirai bambu bahkan semakin naik pitam dengan tindakan aneh Amerika Serikat. Paman Sam berani menuding Cina telah menekan negara lain saat keduanya bertemu di sidang PBB. Cina mengklaim sebagai negara berkembang, sementara pada saat yang sama menggunakan status donor dan proyek pembangunannya sebagai senjata untuk menggertak negara-negara anggota yang sedang berkembang, tutur Ting Wu selaku diplomat dari Amerika. Gak heran Fu Chong langsung menyemprot pernyataan Ting. Perwakilan tetap Cina di PBB ini menyebut Paman Sam sudah terbukti melakukan perundungan terhadap hukum internasional. Dunia membutuhkan keadilan dan kejujuran, bukan mengutamakan negara sendiri. Menindas yang lemah, ancaman dan paksaan serta memaksakan kehendak pada orang lain tidak akan memenangkan dukungan rakyat dan pada akhirnya akan menjadi bumerang. Berubahnya pandangan Amerika terhadap Cina. Ancaman yang seringkali dilemparkan oleh Amerika Serikat buat warga memiliki berbagai pandangan tentang Cina. Mereka mulai menganggapi negeri panda sebagai salah satu negara besar. Hal ini gak lepas dari Amerika Serikat yang seringkali menganggap Cina sebagai saingan terbesar. Bahkan survei dari Pew Research Center juga melihat adanya kenaikan persepsi tentang Cina. Hasilnya sebanyak 77% rakyat Amerika Serikat memiliki persepsi yang gak baik terhadap Cina.
Hal ini menurun dari jumlah 81% pada tahun 2024. Selain itu, warga Amerika Serikat juga mulai melihat Cina bukan sebagai musuh Amerika Serikat. Hal ini terbukti dari hanya 33% warga Amerika Serikat yang menganggap negeri panda sebagai ancaman. Padahal tahun lalu persentase ini berada di angka 42% warga menganggap Cina sebagai ancaman. Saat ini kebanyakan besar warga menganggap Cina sebagai negara saingan di perdagangan. Mulai tingginya tingkat hormat terhadap warga Cina juga nggak lepas dari berbagai usaha mereka. Sebut saja seperti berkembang komunitas Tionghoa di luar negeri panda. Salah satu contohnya terlihat dari Chinatown yang berada di Los Angeles. Kawasan ini kini mulai dipadati dengan orang-orang baru dari Hong Kong, Taiwan, dan ASEAN. Banyak migran yang menganggap bahwa datang ke Amerika Serikat bisa dijadikan cara mengubah nasib meski melewati berbagai rintangan. Perahu kami terbalik sehingga kami tidak bisa naik perahu. Jadi perjalanan mestinya bisa ditempuh selama 2,5 hari, tapi kami terpaksa harus berjalan kaki selama 4,5 hari di hutan tropis, ucap Jenny He selaku salah satu migran. Selain itu, pengusaha-pengusaha Cina juga mulai masuk untuk menguasai ekonomi Amerika Serikat. Pasalnya, mereka mulai masuk dengan membeli lahan-lahan hutan yang ada di negeri Paman Sam. Salah satu contohnya terlihat dari miliarder asal Cina, yakni Chen Telangkiao. Dirinya dikabarkan sudah membeli 280.000 hektar lahan di sekitaran Amerika. Dapatkan sepatu keren yang bisa didapatkan mulai dari 50 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Koalisi besar berdiri di belakang Cina. Cina dianggap sebagai negara yang gak akan takut dengan Amerika Serikat. Negeri panda memiliki kekuatan besar yang bisa menyaingi Donald Trump. Salah satunya terlihat dari koalisi Cina dengan negara-negara besar. Sebut saja seperti Rusia yang menjadi negara dengan paling banyak kerjasama bersama negeri panda. Kedua negara ini baru-baru saja memperkuat kerjasama yang ada di sektor energi. Langkah ini dinilai memiliki tujuan untuk membentuk sistem global yang lebih adil dan seimbang. Alhasil, Amerika Serikat mulai mendapatkan persaingan besar di sektor energi. Sebelumnya, negeri Paman Sam menjadi satu-satunya negara yang dapat melakukan inovasi di bidang tersebut. Namun, kehadiran Cina di sektor energi ini juga semakin memperparah keadaan Amerika Serikat di perang tarif. Padahal, negeri Paman Sam menjadi negara yang memulai kebijakan tersebut. Komitmen kerjasama yang diperlihatkan Cina juga semakin lebar dengan menggandeng Uni Eropa. Benua biru saat ini menjadi pasar nomor 1 dari negeri panda. Dahulu, negara-negara Eropa menjadi sasaran utama bagi barang dari Amerika Serikat. Namun, hubungan buruk dari Donald Trump dan Uni Eropa membuat wilayah tersebut mulai lebih percaya Cina. Hal ini bisa dibuktikan dengan ajakan kerjasama yang dilemparkan Cina ke Prancis maupun Spanyol. Tawaran tersebut juga dilakukan oleh Beijing untuk menjaga stabilitas politik. Kaos distro kece dari Bosgo, kamu sudah bisa dapat 3 kaos dengan 100 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan Cina kembali buat Amerika panik lewat serangan balasan. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?